Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kabar Siang bersama saya Destri sebagai pembawa acara untuk menyajikan berita yang terkini, teruji, dan terpercaya. Resesi 2023 menghantui dunia. Resesi merupakan suatu kondisi yang kerap terjadi. Resesi ekonomi secara singkat dapat diartikan sebagai suatu kondisi perekonomian di suatu negara sedang memburuk yang terlihat dari produk domestik bruto atau PDB yang negatif. Saat ini dunia sedang dihantui resesi dipicu oleh perang antara Rusia dan Ukraina hingga penetasan kebijakan moneter oleh Bank Sentral Amerika Serikat karena terjadi inflasi secara terus-menerus. Bank-bank sentral seluruh dunia pun secara bersamaan menaikkan suku bunga sebagai respon terhadap inflasi. Jika penaikan suku bunga tersebut disertai dengan tekanan pasar keuangan, pertumbuhan produk domestik bruto PDB global akan melambat menjadi 0,5% pada 2023. Artinya, ada kontraksi 0,4% per kapita. Kondisi inilah yang secara teknis dimaksud dengan resesi global, bagaimana yang diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ini adalah suatu tren yang pasti akan memberikan dampak terhadap kinerja pertumbuhan ekonomi. Bank Dunia sudah menyampaikan kalau bank sentral di seluruh dunia melakukan peningkatan suku bunga secara cukup ekstrim dan bersama-sama, maka dunia pasti mengalami resesi di tahun 2023. Inilah yang sekarang sedang terjadi, yaitu kenaikan suku bunga oleh bank sentral, terutama di negara-negara maju secara cukup cepat dan ekstrim, dan itu pasti akan memukul pada pertumbuhan ekonomi negara-negara tersebut. Konflik Rusia-Ukraina yang menyulitkan rantai pasokan komoditas yang diperlukan berbagai negara. Imbasnya, aktivitas ekonomi mulai terganggu dan berakibat pada pelemahan daya beli serta perlambatan ekonomi di seluruh dunia. Is facing an extremely challenging near-term outlook shaped by sharply higher food, fertilizer, and energy prices, rising interest rates and credit spreads, currency depreciation, and capital outflows. Under current policies, global energy production may take years to diversify away from Russia, prolonging the stagflation risk that was discussed in the World Bank's Global Economic Prospects Report from June 2022. Untuk dampak keberlanjutannya akan berimbas pada karyawan atau buruh. Perusahaan akan memangkas biaya operasional karena tidak adanya daya beli masyarakat dengan cara layoff atau PHK. Dampak resesi secara berkelanjutan dapat memicu kemiskinan, pengangguran, dan tingkat kriminalitas yang tinggi. Dari pernyataan ini, kita tahu bahwa tidak semua lulusan SMK atau SMA akan mendapatkan pekerjaan secara langsung. Untuk mengetahuinya, kita akan mengetahui secara langsung bersama jurnalis Wildy di Mankota Cimahi berikut ini. Ya, saya jurnalis Wildy dan saya berada di Mankota Cimahi, dan di sebelah saya sudah ada seorang siswi kelas 12 dan saya akan mewawancarainya. Nah, kan tahun depan akan terjadi resesi. Bagaimana pendapat dan cara menanganinya? Pendapat saya tentang resesi yaitu akan berdampak sangat besar pada semua sektor. Salah satunya terjadi pengangguran di Indonesia yang teman-teman. Nantinya saya akan mulai bisnis karena lowongan pekerjaan yang semakin sedikit. Ya, dari wawancara tersebut kita dapat mengetahui dan menyimpulkan memang benar bahwa resesi dapat mengakibatkan risiko yang buruk di semua sektor, khususnya pelajar. Namun kita tidak boleh diam saja, kita harus menggali potensi kita untuk menghadapinya. Terima kasih kepada jurnalis Willy yang telah melaporkan secara langsung di Mankota Cimahi. Sekian kabar siang kali ini, saya pamit undur diri dari Anda semua. Selamat siang, selamat beraktivitas.